Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Hardi, mahasiswi PPG Dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023-2024 di Universitas Galuh Ciamis. Kali ini saya akan menampilkan PPL saya yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Brebes dengan topik mengenal artikel ilmiah populer kelas 8B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Hari ini ada siswa yang tidak berangkat sekolah. Nihil, Bu. Oke. Kalau nihil berarti ibu tidak bisa mengabsen ya satu persatu karena kan kalian sudah nihil. Ya. Ketua kelas untuk memimpin doa dulu sebelum pelajaran dimulai. Silakan ketua kelas. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengecek kehadiran kalian, berarti hari ini kelas 8D itu nihil ya, berangkat semua tadi ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya bahwa pada hari ini ya, kemarin kan kalian sudah menyimak ya, bahkan sudah diberi pelajaran mengenai pada pertemuan kemarin mengenai mengidentifikasi paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini Ibu akan memberikan ya materi tentang mengenal artikel ilmiah populer. Nah, sebelum menginjak ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik diharapkan bisa atau dapat membedakan artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa atau dapat ya, menjelaskan informasi yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang coba kalian sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama menyanyi lagu P5 dulu. Coba semuanya begini. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Semangat, semangat, Satu lagi, tepuk semangat. semangat.
pembelajaran dimulai. Materi hari ini kan mengenal artikel ilmiah populer. Coba siapa di antara kalian yang pernah membaca sebuah artikel ilmiah populer, baik di media massa atau media cetak seperti surat kabar, majalah, atau di media elektronik, seperti di internet. Coba di antara kalian ada tidak yang pernah membaca? Ya, Christine, coba. Pernah di internet artikel. Di internet artikel tersebut membahas tentang dampak sosial media pada kesehatan mental. Ya, tuh, coba tepuk tangan untuk Christine. Jadi Christine itu sudah pernah membaca artikel ilmiah di internet. Nah, siapa tahu kalian juga sama ya, mengikuti jejak Christine. Kalau kalian gemar membaca atau kutu buku, ilmu pengetahuan kalian itu wawasannya bertambah. Nah, di sini ada lagi tidak yang pernah membaca lagi baik di internet maupun di media massa? Coba. Ya, ada tidak? Ya. Aji, coba Ji. Judul menengah harus tidur minimal 8 jam dan pada malam hari. Ya, itu di mana? Pernah membaca di majalah? Di Internet, Oh, di majalah. di internet. Nah, itu informasi yang disampaikannya mengenai apa? Mengenai tidur 8 jam, Mengenai tidur 8 jam pada malam hari. jadi informasinya itu pada artikel ilmiah populer itu mengenai kita itu harus tidur malam, ya, pada waktu malam itu harus 8 jam setiap harinya. Betul ya. Tepuk tangan untuk Aji. Dua orang tadi, ya, teman kalian itu sudah mengemukakan bahwa pernah membaca artikel ilmiah populer di media cetak maupun media elektronik. Nah, tadi ya, sudah disampaikan informasi yang sudah pernah dibaca. Kalau kalian membaca kan kalian bisa menambah wawasan ya dalam itu. Nah, sebelumnya kita simak pembelajaran hari ini. Kita simak bersama-sama ya video pembelajarannya. Kenal artikel ilmiah populer. Kita bersama-sama menyimak ya, dan didengarkan ya yang ada di video pembelajaran mengenai artikel yang mengenal artikel ilmiah Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kanuri di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai artikel ilmiah populer, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Nah, generasi cerdas, sebenarnya apa sih artikel ilmiah populer itu? Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan, ditulis dengan bahasa yang ringan dan bersifat komunikatif. Artikel ilmiah populer umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Contoh artikel ilmiah populer berjudul Fasilitas Sekolah untuk Peserta Didik Difabel. Di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan grup, sementara 1 lagi memakai kursi roda. Selain kelima peserta didik tersebut, ada 1 peserta didik lagi yang mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, sebaiknya SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik. Sayangnya hal itu belum dilakukan SMP Merdeka.
SMP Merdeka memiliki 2 gedung belajar. Setiap gedung memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, peserta didik harus menaiki tangga. Kondisi itu tentu menimbulkan kesulitan bagi peserta didik difabel, terutama bagi yang berjalan menggunakan kruk. Mungkin bagi mereka menaiki tangga sama seperti mendaki gunung. Kenal artikel ilmiah populer. Nah, coba tadi sudah kalian simak, sekarang apa pengertian dari artikel ilmiah populer? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Suci. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan, ditulis dengan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami banyak orang. Artikel ilmiah populer umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik atau web. Terkadang artikel ilmiah populer ditulis seperti sebuah laporan jurnalistik. Artikel-artikel ilmiah populer umumnya digemari pembaca karena tulisannya enak dibaca dan berisi pengetahuan. Ya, tepuk tangan untuk Suci ya yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya, bahwa pengertian artikel ilmiah. Ibu ulangi lagi. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Nah, artikel ilmiah populer juga ya, pada umumnya itu diterbitkan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, itu pengertian dari artikel ilmiah populer. Nah, tadi sudah kalian simak lagi, sudah kalian dengar lagi apa arti atau pengertian dari artikel ilmiah itu sendiri. Siapa yang bisa? Artikel ilmiah itu sendiri artinya apa? Pengertiannya? Siapa yang bisa? Christine? Artikel ilmiah itu sendiri ada? Artikel ilmiah Ya. adalah sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, buletin, dan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan pendidikan penawaran solusi dari suatu permasalahan. Ya. Tepuk tangan untuk tadi pengertian artikel ilmiah. Ibu jelaskan kembali. Pengertian artikel ilmiah itu sendiri adalah sebuah tulisan laporan yang menjelaskan hasil penelitian studi ilmiah oleh seseorang peneliti atau tim peneliti. Itu pengertian dari artikel ilmiah. Nah, apa sih perbedaan dari artikel ilmiah itu terletak pada apa? Terletak pada strukturnya. Ya. Kalau pengertian ilmiah, ya tadi pengertian artikel ilmiah itu terletak pada strukturnya itu. Kalau artikel ilmiah itu berarti pada penulis, ya. Artikel ilmiah itu struktur teksnya itu pada mulai dari judul, nama penulis, kemudian abstrak, kata kunci, ya, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau daftar rujukan. Sedangkan pada artikel ilmiah populer itu tidak ada struktur sistematikanya yang rumit seperti artikel ilmiah, ya. Nah, itu perbedaannya. Yang untuk berdiskusi. Nah, jadi ada jumlah siswanya itu kan ada 27. Ibu bagi
menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 anak ya. Kalian bebas memilih kelompoknya ya. Karena ini kurikulum merdeka, jadi kalian bebas memilih kelompoknya ya. Tadi contoh kelompok Insinyur Soekarno itu kelompok 1, kemudian 2 itu Muhammad Hatta, kelompok 2, kelompok 3 itu Ki Hajar Dewantoro, kelompok 4 itu Tengku Umar, dan kelompok 5 adalah Muhammad Yamin. Nah, Ibu sengaja memakai nama-nama pahlawan ya. Nah, itu biar kalian mengingat para pahlawan kita ya. Itu khususnya itu beliau-beliau yang sudah berjasa kepada bangsa Indonesia. Sekarang kalian mulai diskusi. Tadi yang sudah Ibu bagi LKPD-nya, dibaca itu contoh-contoh artikel ilmiah yang ada di media cetak. Dibaca secara berkelompok, kemudian kalian didiskusikan bahwa isi dari atau informasi dari artikel tersebut itu mengenai apa informasinya ya. Coba dibaca, didiskusikan kelompoknya. Informasi apa yang terkandung di dalam ya, artikel ilmiah populer tersebut. Nah, kalau sudah coba sudah semua. Sini lagi. Assalamualaikum Top. warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Yang suaranya keras. Up. Ngoset. Apa? Assalamualaikum. Kondisi nang. Ya, mulai. 1, 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Hatta. Artikelnya itu judul. Ya, tadi kita itu harus berapa? 8 jam. Judulnya apa tadi kelompok Muhammad Hatta? Ya, mengapa kita harus tidur minimal 8 jam per hari? Coba berapa? Ya. Oh, kelompok ini belum ya. Kelompoknya Kristi. Coba cek. Maju.
Saya awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi, kami dari kelompok merah Insinyur Soekarno. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul makanan sehat untuk jiwa yang kuat. Adapun informasi yang kami temukan dalam artikel dunia populer ini adalah makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna, MSG, pemanis cuaca, dan lain-lain. Selain terbebas dari bahan-bahan berbahaya, makanan sehat juga seharusnya mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk tubuh kita. Karena setiap tubuh memiliki kebutuhan sendiri dan setiap sel makanan memiliki fungsinya sendiri. Seperti karbohidrat yang menjadi sumber energi, protein, lemak sebagai sel pembangun dan memperbaiki jaringan yang rusak, lemak sebagai cadangan energi, dan pelarut darah, vitamin, mineral, dan vitamin berfungsi menjaga daya tahan tubuh, dan serat yang bermanfaat untuk menjaga pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Ki Hajar Dewanto ya akan mempresentasikan ya artikel ilmiahnya itu yang ada yang menemukan artikel ilmiah yang terkandung di dalamnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dampak pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Informasi yang terkandung di dalam artikel ini adalah dampak positif adanya pembelajaran secara daring adalah guru dan siswa sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Transformasi pendidikan pun bisa berlangsung lebih cepat. Ada juga dampak negatif PJJ yang dirasakan oleh siswa guru maupun orang tua. Bagi siswa, PJJ memberikan tekanan tersendiri karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini bisa membuat siswa merasa stres dan jenuh. Bagi guru, PJJ pun memiliki kendala tersendiri. Guru khususnya orang tua masih bergabung menggunakan teknologi. Hasilnya pembelajaran yang daring tersebut kurang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Hajar Dewanto. Berikutnya kelompok yang keempat. Ya, silakan kelompok dari Arista. Dari kelompok apa? Ya, kelompok umat. Kelompok dari kelompok umat. Saya awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisha Setiani, kami dari kelompok 4 kelompok umat. Akan mempresentasikan diskusi kami tentang kesehatan mental. Adapun informasi yang terkandung di dalam artikel ilmiah populer ini adalah ciri-ciri umum orang yang terkena gangguan kesehatan mental adalah suka mengonsumsi obat hanya untuk kesenangan sendiri, memiliki emosi berubah-ubah, pola makan dan pola pikir berubah, seperti stres dan depresi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup dan menarik diri dari lingkungan sosial. Apakah kalian masih dari kategori tersebut? Jika kalian termasuk sekolah hubungi layanan sosial
juga dapat mempengaruhi para minat dalam menghadapi produk demokrasi sendiri adalah masa di mana satu negara memiliki penduduk usia 15 sampai 64 tahun dan lebih banyak dari penduduk dimulai dari tahun 2020 sampai 2035. Penentu ini dapat menjadi uang bagi negara kita dan juga dapat menjadi barang bagi negara kita. Hal penting yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia khususnya mengenai kesehatan mental SDM tidak disiapkan dengan baik kemungkinan besar bukan peluang yang akan kita dapatkan melainkan bencana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi dari kelompok Muhammad Yamin. Ya, kelompok yang terakhir kelompok Muhammad Yamin akan mempresentasikan informasi yang terkandung dalam artikel yang populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Kami dari kelompok Yamin akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel ilmiah populer yang pentingnya penggunaan masker di masa pandemi. Tujuan dari penggunaan masker tentu saja adalah untuk memberikan penyebaran corona yang bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Bahwa ini tentu bukan tanpa alasan. Penelitian telah dilakukan berkali-kali. Manfaat masker di era pandemi COVID-19 yang bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Pada era yang normal, masyarakat wajib menggunakan masker untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dari Muhammad Yamin. Tadi kalian sudah mendiskusikan masing-masing sebuah artikel ilmiah, ya, contoh artikel ilmiah populer. Dan informasi yang terkandung di dalam artikel ilmiah populer tersebut, ya, bagus semuanya, ya, kalian sudah bisa. Tepuk tangan. Sekarang dari hasil diskusi tadi, kemudian kalian sudah melihat, ya, tayangan video tadi. Itu yang ada di tayangan video tadi itu contoh sebuah artikel ilmiah populer yang ditulis oleh, ya, seorang dari siswa, ya, tentang fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, ya. Tadi ada contoh teksnya, ya, contoh teks artikel ilmiah populer, kemudian ada arti atau pengertian dari artikel ilmiah populer tadi, ya, ada artikel ilmiah populer, kemudian ada ciri-cirinya juga. Nah, sekarang coba siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Ya, Aris, ya, siapa? Tilawati, ya, coba. Artikel ilmiah adalah satu jenis tulisan yang dihasilkan dari penelitian atau bukan hasil penelitian, namun ditulis di gaya yang sama dengan jurnal tempat artikel akan dimuat. Sedangkan artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung pengetahuan ditulis dengan bahasa yang umum sehingga mudah
dipahami banyak orang. Artikel ilmiah populer diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Terkadang artikel ilmiah populer ditulis seperti sebuah laporan jurnalistik. Artikel ilmiah populer umumnya digemari pembaca karena tulisannya enak dibaca dan berisi pengetahuan. Perbedaan artikel ilmiah yang artikel ilmiah populer terletak pada strukturnya. Pada artikel ilmiah, struktur penulisnya mulai dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau daftar rujukan. Sedangkan artikel ilmiah populer tulisannya berisi pengetahuan, ide, gagasan, hingga tidak seluruh artikel ilmiah. Informasi yang ada di dalam artikel ilmiah populer Ya, tepuk tangan untuk Lilawati yang sudah memaparkan hasil kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Ibu ulangi lagi ya, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini bahwa yang pertama, artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan, ditulis dengan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami banyak orang atau banyak masyarakat. Ya. Artikel ilmiah populer umumnya diterbitkan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Terkadang artikel ilmiah populer ditulis seperti sebuah laporan jurnalistik. Artikel ilmiah populer umumnya digemari pembaca karena tulisannya yang enak dibaca dan berisi pengetahuan. Sama dengan artikel ilmiah populer, ya. Sama dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga pengertiannya sebuah tulisan yang dihasilkan dari peneliti atau bukan hasil penelitian, namun ditulis dengan gaya yang sama dengan jurnalis tempat artikel akan dimuat. Nah, itu pengertian artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah. Sedangkan perbedaannya kedua, artikel tersebut terletak pada ya, struktur teksnya. Ya. Kalau artikel ilmiah itu struktur teksnya itu struktur penulisannya itu terlalu rumit ya. Jadi ada judul, ada nama penulisnya, ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitiannya, kemudian ada hasil pembahasannya, ada kesimpulannya, saran, daftar pustaka atau daftar rujukan. Sedangkan pada artikel ilmiah populer itu penulisan atau strukturnya itu tidak serumit yang dituliskan dalam artikel ilmiah. Ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau artikel ilmiah populer itu berisi ya, tulisan yang berisi ciri-ciri artikel ilmiah. Ciri-ciri artikel ilmiah populer yang pertama, ada pendapat penulis. Bahwa pendapat penulis itu merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Ciri yang kedua adalah ada bukti bahwa pernyataan diikuti bukti-bukti yang mendukung dari pendapat penulis. Ciri yang ketiga, ada alasan. Alasan ini berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti sebuah artikel ilmiah populer, kadang disertai dengan alasan-alasan yang
yang ada hubungannya dengan keterangan ilmiah. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir pada artikel ilmiah populer adalah bahasa mudah dipahami. Jadi pada artikel ilmiah populer itu menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Karena apa? Karena biar disukai oleh masyarakat atau banyak orang. Jadi kalau dibaca itu enak ya, tidak seperti dengan artikel ilmiah itu menggunakan bahasanya itu baku. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Kalian tetap belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, rajin berangkat sekolah supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, jadi itu saja ya pembahasan dari Ibu tentang materi hari ini mengenal artikel ilmiah populer. Nanti pertemuan berikutnya itu kita membahas tentang fakta dan opini yang terdapat di dalam artikel ilmiah populer. Nah, itu saja dari ya, penjelasan Ibu. Kemudian ditutup dengan berdoa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.